seperti itu. Nah, kenapa kok ini cenderung teknis? Pasti pertanyaannya gitu. Nah, persoalannya kan kalau sama dinas sosial kita sudah cukup komunikatif. Cuma sama dinas yang lain kan, ya buktinya mereka masih selalu berpikir bahwa leading sektornya masih dinas sosial. Gitu. Akhirnya kami berpikir ya udah sementara ini nggak apa-apa lah kita tapi sebetulnya kan ini menjadi kewajiban SKPD lain. Nah, yang kita agak repot itu ketika rapat sama Bapak Perda, tapi masih ada SKPD yang memberikan masukan di situ kan berarti kan ini belum diinikan oleh apa namanya SKPD. Ada dinas olahraga waktu itu menginformasikan ada undang-undang baru tentang olahraga, maksudnya nggak apa ada draft yang banyak juga waktu itu Pak Hari ini. Saya lupa di Bapak Perda itu rapat keberapa gitu ya. Nah, ini kan agaknya lucu gitu, kok bisa begitu gitu kan? Ya akhirnya kami mencoba mendampingi mendampingi dinas sosial sebagai apa namanya di sektor tangga ini. Coba dikit dari pendataan Pak. Nah, 127 ya. Kita buka ya. 127 ya. Berapa? 1,7. Nah itu kan masukan dari Bapak Perda itu kalau nggak salah melaksanakan penjaminan ya, melaksanakan jaminan pendataan, jaminan pendataan itu dan seterusnya lah gitu ya. Nah kemudian yang sebetulnya menjadi krusial itu kan persoalan KPDJ nih Pak Ari. Dalam itu, saya kira tahu di pendataan itu kira-kira menginformasikan ya tentang apa ya kartu disabilitas yang melekat pada penyandang disabilitas. Kita coba pasal 107 Pak ya. Jadi Pak di situ halaman berapa? Di berapa ya? Sudah ditambahkan 60 ya? Tapi tidak ke Mantap gue ini. Panas-panas gue demen. Masya Allah di pendataan. Tak sepanas hatiku. Tapi di pendataan bukan termasuk ya Pak itu ya. Jamin ini. Uyuk. Kemudian di DDJ Pak. Di DDJ. Itu dijin. Ada satu juga ya. Nah di DDJ itu sebetulnya jawaban Bu Kadis sudah cukup baik sih menurut saya. surat resmi disampaikan Kalau yang satunya Pak suratnya. karena kan Ya, nanti ada kirimnya Bukan perubahan langsung dicek. Iya, sebenarnya ada. Tapi kalau bisa ada suratnya. Nah, yang DDJ itu kemarin kan sempat agak ini juga tuh agak ini kan apa namanya mengawasi kerja pemerintahan gitu kan. Nah tapi kok bertanggung jawab kepada gubernur itu bukan luar biasa ini. Ya KND juga bertanggung jawab pada presiden ya. Jadi menurut saya sih prototipenya sudah di pusat lah gitu kan. Sudah ini. Nah yang kemudian Pak di rehabilitasi dan habilitasi. Nah itu kan ada kemarin yang disoroti tentang panti itu ya. Memang ketika kita bicara di rehabilitasi dan habilitasi ini sebenarnya juga tidak, saya yakin betul Pak Hari juga tahu ini kan nggak bisa kemudian disamakan. Seperti misalnya memberi izin apa namanya berinteraksi dengan lingkungan sekitar gitu kan. Jadi saya pikir bagaimana kemudian nanti barangkali masih dianggap dinas punya apa namanya punya konsep untuk menyampaikan bahwa ketentuan itu berlaku pada atau atas dasar apa gitu. Tapi menurut
seperti itu karena kemarin kan karena kita juga paham ketika misalnya ada teman-teman mohon maaf yang kemudian dia membahayakan Pak Hari secara apa namanya gangguan kejiwaan ya, dia membahayakan kan pasti sama oleh pihak panti ini kan akan ada SOP dong kan gitu. Jadi menurut saya ini juga mesti kalau ini nanti muncul ya mesti disiapkan kembali ini apa namanya konsep SOP-nya saya kira harus disampaikan. SOP penanganan ya mungkin kalau tunanetra ketika dia masuk di satu pusat layanan rehabilitasi dan dia ada tunanetra sehingga berinteraksi dengan lingkungan sekitar tidak bermasalah gitu kan. Atau teman-teman disabilitas fisik misalnya itu tidak bermasalah, tapi bagaimana dengan teman-teman yang kemudian mengalami gangguan kejiwaan yang memang itu akhirnya membahayakan masyarakat kan. Saya pikir kalau di bahasa Perda ini kan berlaku umum nih, ragam gitu kan. Jadi saya pikir nanti ke depan kalau ini akan kembali memang mesti disiapkan standar operasional gitu. Ya, biasanya kan setelah Perda itu kan ada pergub ya. Ya, Nah ya, setelah nanti pergub gitu. itu kan lebih teknis. Nanti Lebih kita teknis, betul. akan menjabarkan dalam bentuk SOP-nya di setiap layanan pagi. Ya. Karena tadi kopi Jadi teh atau kopi teh dulu nih. Ada beberapa kesempatan teman-teman masalah pendataan yang ini agak ringan gitu ya. ya. Nah, kalau untuk pendataan sendiri mungkin saya sempat waktu November 2021 sempat men-share ke teman-teman ya. Kita bekerja sama kolaborasi dengan Dukcapil mendata teman-teman penyandang disabilitas secara mandiri melalui aplikasi data warga. Ya. Nah, output dari aplikasi data warga itu dijumpai 44.192 penyandang disabilitas yang ada di DKI Jakarta. Nah, memang kedepannya kita juga mau menjadi kerjasama Dukcapil supaya pendataan ini nggak hanya di tahun 2021 saja, tapi berkesinambungan secara terus-menerus. Itu dari sisi pendataan jumlah disabilitas secara keseluruhan. Ya. Kemudian untuk pendataan bagi penyandang disabilitas yang memang kategori orang miskin dan tidak mampu, kita Dinas Sosial sudah membuka pendaftaran DTKS, Data Bantu Jalan Sosial. Itu Pusdati sudah membuka setiap triwulan. Jadi triwulan sekali itu Pusdati membuka pendaftaran, kemudian nanti akan diusulkan di kelurahan dan terus selanjutnya diverify kembali oleh teman-teman pendamping. Nah, mungkin teman-teman ada beberapa disabilitas yang memang disabilitas berat itu membutuhkan pendampingan. Nah, bisa menghubungi petugas pendamping yang sosial yang ada di kelurahan untuk bisa dalam hal melakukan pendataan kalau memang dia tidak memiliki gadget karena keterbatasan gitu ya. Jadi petugas sendiri akan langsung ke rumahnya gitu. Asalkan dihubungi dan memang diinformasikan kalau di sana ada penyandang disabilitas yang memang perlu didata seperti itu. Itu dari pendataan. Mungkin kalau dari Dewan Disabilitas benar mungkin yang disampaikan Bu Kadis, kita tentunya karena kita kiblatnya ke Kemensos, kita mengikut apa yang menjadi KMD ya. Apalagi DTJ ini hal yang baru ya. Memang arahan Bu Kadis karena Raperda ini mungkin di tahun ini akan disahkan, insya Allah ya, kita doa bersama ya Bu Rani. Kita juga harus sudah mempersiapkan DDJ. Otomatis 2023 saya atau bidang resos sudah kami harus mengusulkan terkait DDJ. Bagaimana konsepnya, kegiatannya, bahkan dari sisi pendanaan. Dan izin Bu Rani, saya juga sudah beberapa teman-teman SKPD seperti contoh Dinas Pariwisata, di sana Dewan Kesenian Jakarta. Dewan Kesenian Jakarta, saya sudah banyak mencari informasi dari landasan produk mereka ke mereka sampai bagaimana pembiayaan operasionalnya mereka yang awalnya dari hibah akhirnya dibentuk kayak unit baru di tim Taman Ismail Jukri, jadi di bawah tim semua Kesenian Jakarta. Nah itu tadinya dana hibah awalnya kemudian dianggarkan di APBD. Nah mekanisme itu apakah nanti kita duplikat untuk Dinas Sosial untuk kaitannya DDJ, nanti kita juga memohon arahan pimpinan lebih lanjut. Yang pasti untuk kegiatan DDJ ini kita Dinas Sosial sudah memikirkan ke depannya seperti apa dan akan kita anggarkan. Lalu kemudian yang rehabilitasi Pak Eka benar sekali, mungkin kaitan rehabilitasi kita juga punya Permensos sendiri ya, kita mengacu juga dari sana. Nah
mungkin yang jadi catatan teman-teman dari disabilitas mental itu mungkin sering kali kita dengar pemasungan, tidak mengesampingkan hak asasi manusia gitu ya. Nah, saya menjelaskan sedikit, kita punya 6 panti disabilitas yang mungkin Pak Didi tahu, teman-teman tahu. Ada 4 ragam jenis panti disabilitas tersebut, dan saya rasa untuk Kalau mau ada kan kirim ya di panti pemerintah nggak apa ya? nggak ada PK. Saya juga kalau kasus pemasungan dari kayak Jakarta, saya rasa saya belum pernah ngeliat gitu. Baik teman-teman yang ada panti, saya belum pernah nemu yang ada kasus pemasungan. Mungkin catatan teman-teman disabilitas mental itu yang ada di luar Jakarta gitu. Iya. Ya, itu dia bukan kita. Memang kalau kaitan yang disabilitas di luar mental, tentunya dalam kesadaran di panti itu tidak ada pembatasan gitu. Soalnya mental ini kita punya panti, ada panti sosial Bina Laras, harapan kuasa 1, 2, 3. Itu berdasarkan clustering Bapak Ibu semua. Jadi PSBLHS 1 itu disabilitas yang memang berat, yang kita ambil dari orang terlantar lah di jalanan, yang memang dia sangat membahayakan masyarakat lah, bisa dibilang seperti itu. Jadi di PSBLHS saat itu kegiatannya ada activity daily living, yang semula mungkin kita di jalanan dia gondrong, terus bau, terus dekil. Nah di sana kita ajarkan bagaimana cara hidup seperti kita mandiri gitu. Jadi cara mandi, cara berpakaian, terus banyak hal lainnya lah, di samping keterampilan. Nah itu disabilitas berat. Tentunya kalau misalkan disabilitas berat ini kita juga menjaga proteksi, jangan sampai ketika dia diberikan kebebasan ke masyarakat, dia membahayakan masyarakat kembali. Itu yang jadi perhatian kita. Dan juga kita tidak membatasi kegiatan teman-teman yang ada di PSBLHS 1 itu hanya di kamar saja, enggak. Karena kalau misalkan Bapak Ibu Ada bimbingan keterampilan juga. di sana ada bimbingan keterampilan. Senam juga yang saya tahu. Banyak. Nah seperti itu. Nah untuk PSBLHS 2 Jenuh ya kalau di betul. S2 itu yang sudah sedang, dan 3 itu yang memang sudah ringan. Dan maka kalau di PSBLHS 3 dan 2 itu di PSBLHS 2 itu ada kita motor ya, yang memang WBS kita sudah kita berikan pelatihan motor, di depannya juga ada sarana untuk dia untuk melakukan motor, dan banyak juga masyarakat sekitar yang memang menggunakan jasa itu motor. Jadi itu masukannya juga untuk mereka gitu. Nah itu yang mungkin catatan teman-teman dari OPD disabilitas mental, saya rasa di DKI Jakarta tidak diperlukan. Mungkin itu sih dari saya sih. Mungkin bisa lanjut lagi diskusi kita. Iya, maksud saya kenapa kami sampaikan jangan sampai saya yakin betul sih bahwa dinas sosial dengan PT-nya berarti kan, pasti itu PT lah ya. Ini kan pasti ada SOP gitu kan. Ya. Jadi menurut saya itu ya di Perda sih nggak soal lah di ini kan, tapi saya kira ketika sudah sampai pada SOP kan akan ada pergub tadi yang seperti yang kurang disampaikan. Saya sih sebenarnya ini Pak, mungkin kapan kita coba melakukan tinjauan gitu Pak Hari Itu berjalan-jalan. Iya. Jadi biar biar kita semua tahu bahwa ini loh pelayanannya ini begini. Datang ke panti-panti yang ada. Panti itu. Iya. Tur panti ya. Tur panti. Kunjungan ini. Jadi kita tahu ternyata apa yang disampaikan masyarakat ternyata begini. Nah itu jadi sangat bisa sekali. gitu. Jadi semuanya. Jadi Tapi jangan diajak PSBN Cawang Pak. Kalau diajak PSBN Berarti nanti. sampingannya ini cari yang baru Pak. Iya. Cari variasi dong. sih. Iya, informasi di rumah sakit jiwanya juga begitu. Pak Ajat ya, Pak Eka. Katanya membesuknya itu lewat CCTV, katanya dicampur perempuan dan laki-laki. Saya sering bawa enggak bisa manusia banyak yang ketagihan gitu, ngomong Iya. apa yang diiniin katanya mau ada tindakan pemerkosaan khusus kok iya karena kan instingtif jadi instingnya berjalan tapi terlalu kepentingan nggak jalan jadi instingnya jadi
jadi yang kami soroti sih itu. Nah, kemarin yang sempat jadi diskusi juga katakan yang di DDJ itu formasi 7, 11, gitu kan. Akhirnya kan ditetapkan 11 ya. Iya, ini kan saya nggak tahu sih di drafting paling sedikit 7 orang, paling banyak 11 atau bahasa begitu kan. Nah, itu sih saya pikir sebenarnya kalau ininya konsepnya atau prototipenya KMD ya sepanjang 7 itu memang kan bisa jadi satu organisasi merekomendasikan atau dua organisasi merekomendasikan nama yang sama gitu kan, misalnya kan bisa. Paling sedikit 7, paling banyak 11. Nah, kemarin sih ditambahkan itu sih kemarin. Cuman kan Kadis agak Kemarin 9 ya, tapi ditambah jadi 11 ya. jadi 11. Malah tadinya malah mau 18. Jadi tiap ini mereka minta nih. Tapi memang Bu, kalau di DTKJ itu ada 17. Iya. Nah, ada 17, jadi ada unsur. Jadi Iya, sebenarnya ada jadi saya cuma 4 kan, cuma Ah. organisasinya kan banyak yang sama ya. Iya, organisasinya banyak. Makanya kemarin kan dipertanyakan oleh Pak dari Bapak Pemperda Anton. juga. Ini 18 itu beda-beda ininya, Iya. apa ininya, Jenis, jenis disabilitasnya. Enggak katanya Bapak. Akhirnya sama. Ibu agak bingung juga di situ. Iya. Padahal kalau mengacu ke ragam disabilitas berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 ya udah cukup. Iya. Kalau di DTKJ itu kan mewakili unsur. Ada unsur lantasnya, ada Lantas. unsur driver, ada yang apa gitu. Nah, ini Dewan Pakar, Nah, terus kita perguruan kan- tinggi, gitu, LSM, gitu. Kita kan kalau mewakili ragam disabilitas kan cuma fisik, sensorik, 4. ya kan ini sudah kan di fisik misalnya udah ada Pak Didi kan gitu, Bu Lina, Bu Haryanti itu kan tinggal diundi nah gitu. Baca gitu. 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 Jadi sebenarnya sih ya terima kasih sih kami ketika kemudian dimunculkan angka bisa lebih, artinya kan bisa ada peluang-peluang yang lebih besar buat teman-teman disabilitas itu nggak terkunci di angka 7 gitu kan. Tapi yang pasti sih 11 itu paling kalau misalnya diiniin 11 gitu ya. Dari ini juga ada biasanya dari pemerintah. Iya, ya, pemerintah. Yang memfasilitasi. Iya, Pemerintah, akademisi itu itu ada. Sekretariat tapi Dewan Kalau Pakar. kayak Dewan yang Jakarta itu ex officio-nya kepala Ya. timnya. Iya. kalau Nama Ismail Marzuki ex officio. Kalau di DTKJ Iya, itu oke. ini Sekda sama Sekdis sama ini Dirlanta kalau di DTKJ. Dirlantas. Oh, di TKJ. Iya. Saya juga mau rencana mau ke sana sih Pak Ajak di TKJ mau lihat lah. Jadi di- sudah ada perbuknya ya, sudah Iya. jalan gitu Udah ya. jalan Jadi Iya. di dinas perhubungan ya. berhubungan. Jadi Iya. sekretaris ya sebagai Sekretarisnya. Oh, teknisnya. ya, Oh. sebagai Apa namanya? sekretariat. Sekretarisnya itu masuk di situ di anggota DTKJ perwakilan dari ini Tapi kalau hubungan. ketuanya, ASN ya. kalau ketuanya dari Kalau pemerintah. ketuanya dari ya Harusnya itu dari Dewan punya Pakar. power ya, kapasitasnya yang Iya. Iya, memang soalnya pengusaha karena waktu itu Iya. pada rapat besarnya di GW ya, Marriott. Iya, iya, Di Pak. Marriott Di tuh. Marriott. Dia pengusahanya yang memang ini. Nah, besok juga Maksudnya dapat dibiayain dia sendiri, Iya. ketuanya punya sendiri, power segala kan, dan macam, juga DTKJ itu. kemampuan dana ya. Iya. Ya mungkin nanti dari Bapak Ibu Ya silakan beliau nanti kita kan dari seleksi mungkin dulu. ada nih pengusaha yang mau mensupport Ya, kegiatan ada teman-teman. masukan-masukan Bisa nanti pada saat kita tentu kan nanti kan dibuat Tim, tuh ya kita tim buat tim dulu. tim perekrutmennya ke PDG-nya gitu. Kita mendaftarkan. Yang kedua nanti ketika dibentuk tim seleksi, nah barangkali Pak Ari juga bisa komunikasi sama organisasi disabilitas. Ya, kita harapkan juga ada teman-teman dari organisasi disabilitas. Cuma ini ya, Iya. di tim seleksi ya. Kalau nggak salah juga syarat calonnya juga harus ada rekomendasi dari Iya, iya, OPD. betul Iya, Pak. iya. Betul. Makanya sih sebenarnya menurut saya nggak mesti 11 atau berapa gitu kan. Ketika dia sudah ada rekomendasi dari Iya. OPD, katakanlah ada misalnya organisasi disabilitas Persuni terus mana lagi merekomendasikan siapa kan bisa saja gitu kan. Jadi menurut saya sebenarnya ya, tapi alhamdulillah sih nggak apa-apa ketika menjadi 11 akan makin banyak kepala yang berpikir tentang ini sebab apa. Ini konsepnya nggak masalah. Sudah tinggi ya. Udah sih. Ada ya? Pak Hari, saya minta tolong dimasukin ke brosur aja tuh yang masalah
masalah transportasi. Nah itu saya udah kirim ke Pak Hari. Kemarin saya dititipin sama dari Dinas Perhubungan. Jadi ada keputusan Menteri nomor 29. Nah itu saya udah kirim. Menteri apa ya? Menteri Perhubungan. Oh, yang tentang itu Pak, Tentang parkir segala itu. Nomor berapa? Nomor 29. Tahun 2017. Ada kok permen hukum. Berapa? Maksudnya? 29 tahun 2017. Iya. Sebenarnya kemarin juga kita di BTKJ juga ikut ngebahas tuh Pak Oh, gitu. masalah transportasi. Waktu itu kita juga ini sebelum ini kita minta tolong ke mereka karena mereka banyak yang dewan pakar tuh. Nah itu mungkin masuknya di konsideran Pak. Iya, Pak. konsideran Pak. Jadi kan di atas itu kan ada apa sih acuannya kan, undang-undang apa gitu kan. Nanti karena kan ini nanti terkait dengan pergub sebenarnya. Iya. Jadi kan pergubnya Dasar hukum. Ya di dasar Nah, hukumnya. karena memang ini kan semua kalau terkait dasar hukum kita nanti akan sinkronisasi dan harmonisasi dengan Betul. hukum. Iya. Nah, apabila nanti kita beri saran keputusan dan hukum masuk gitu ya, apakah diterima nanti kita sesuai dengan hasil koordinasi kita ya nanti ya. Ya. Karena semuanya nggak hanya tanggung jawab kita, semua nanti kita serahkan ke biro. Ya sih pasti gitu. Tapi yang paling bikin tadi mau dibalik Bu, undang-undang nomor 8 itu sering tinggal. Ya, ada yang Jadi ketika ada undang-undang atau peraturan menteri atau apa, undang-undang nomor 8 itu nggak masuk. Nah itu yang akhirnya membuat isu disabilitas itu nggak masuk di semua sektor gitu. Nah, padahal kan kita kan berbasisnya hak asasi ya. Isu undang-undang nomor 8 itu ikut di mana menjadi dasar hukum pada undang-undang yang sesuai dengan apalagi pelayanan publik atau apa itu mestinya masuk. Kemarin akhirnya masalah pergub ya. Undang-undang juga masih. Ya. Oh, nanti bisa saya masukkan ke Pak Norman kali ya, Pak Ya. Presiden itu. Waktu kita undang pertama kali yang di Raperda ini kan kita Kita juga udah sering suka ngobrol gitu. Kenapa Oh, iya. undang-undang 8 itu tertinggal gitu? Sehingga ketika undang-undang nomor 8 tertinggal, maka isunya juga nggak naik kan Iya. gitu. Tidak berfokus di situ. Kayak banyak lagi undang-undang. Jadi ketika bicara publik, bicara masyarakat, maka undang-undang 8 itu bisa masuk di semua sektor. Dan setiap keputusan apapun itu mesti masuk. Karena pasti masalah pendidikan. Nah, jadi itu sih Pak Bu Rani, Pak Hari, Pak Budi, jadi terkait draft. Ya alhamdulillah yang menjadi masukan penyandang disabilitas karena memang juga ketika komunikasi intens sama Pak Fajri gitu kan, saya ngikutin nih kira-kira ada dipotong apa enggak di kayak undang-undang nomor 8 waktu itu gitu kan. Iya. Undang-undang nomor 8 itu waktu itu kalau masalah 200 sekian pasal ternyata cuma 149 sampai 99 apa gitu kan. Itu satu. Yang kedua kita bersumber itu dan draft saya itu benar ya, Iya. inilah yang dibahas gitu kan. Allah sudah Dan alhamdulillah sih sebenarnya ada yang hilang nggak? Kemarin ada makanya informasi dicek apabila kata ada yang ada. hilang. Tolong Ada yang diinformasikan ke hilang. Pak Arief, Diinventarisir. koordinasi dengan kami. Nanti bisa kita Ya. ya. jadi gini Pak, kadang-kadang itu kan ketika bicara teman ada yang bilang itu nggak runut bacanya gitu loh. Jadi kan nggak runut. Kita tanya Pak Didi itu. Jadi kita ngobrol nanti kita nggak runut gitu kan. Akhirnya kan ketika dicek lagi, oh ada yang kan gitu. Nah kalau saya kemarin kayaknya sih sampai ke akhir tuh, saya pikir ya cuma itu dia pembahasan pada redaksi saja gitu, pada penajaman saja sih pada itu. Karena terkadang seperti yang Bu Rani bilang, mungkin ada beberapa poin yang teman-teman rasa missing atau hilang, tapi sesungguhnya itu tidak hilang. Ini hanya nanti akan diturunkan di muatan substansi di pergub Ya pasti. yang lebih detail dan teknis. Iya. Cuman memang kalau kita kalau misalnya ininya di dinas sosial sih nggak masalah gitu kan, karena dia juga arahnya juga nanti kita juga bakalan pasti dinas sosial konsen, tapi kalau ke dinas yang lain yang kita bingung dan di situ nggak disebutkan, makanya kita minta dibunyikan itu supaya mereka tahu nih ada nih ini ya gitu kan. Sektor kan Pak. Iya. Macam-macam sektor Kayak ini, kayak ini tuh cash kan kita lebih detail tuh. Iya. Di cash itu kan ada kebutuhan penyandang disabilitas hilang dari ya, masing-masing tadinya ada komunitas. menjadi tidak ada ya informasi. Sebenarnya sih selesai ketika misalnya satu pemprov
pemerintah provinsi DKI Jakarta mengadakan penghormatan yang kemudian diatur pada peraturan gubernur kan gitu. Clear, cuman kan kadang-kadang peraturan gubernurnya juga nanti tidak kalau sudah ada di apa namanya sudah ada di perdanya kan turunannya dibuat lebih teknis. Kita terus terang agak trauma Bu ketika apa namanya kita pernah dulu punya perda dan sekarang masih ada kan masih berlaku nomor 10 tahun 2012 dan di situ memang ada beberapa kali kalimat bahwa ini akan diatur di pergub. Ternyata di pergubnya sampai sekarang baru 2 pergub kalau nggak salah yang baru ini pendidikan sama apa ya tenaga kerjaan itu. Nah, makanya ini yang kita kejar banget di perda yang sekarang buat ini. Harus didampingi terus. Betul. Kalau kemarin kan terus terang kita memang ya paling yang apa namanya yang terlibat teman-teman yang ditunjuk dinas sosial yang gabung gitu aja. Kita nggak ini gitu, silakan ada ini. Tapi kalau yang sekarang ya kita harus kawal gitu kan. Karena memang ini untuk kepentingan semua teman-teman gitu kan. Itu mungkin Pak Didi hari ini sampai Waduh, komandannya udah mau makan ya, komandan. Udah kompleks semua. Cuman saya pengen berpantun dulu ada. Oh iya, siapa Yang ini? kedua, saya pengen tahu yang juga dari 6.000 jadi 5.000 sekarang 4.000. Kira-kira yang betul berapa sih juga? Apa tuh Pak Didi? jumlah disabilitas mental. Yang dua. Oh jiwa. Iya. Oh iya. Nanti dari 44.000 coba saya breakdown ya, yang disabilitas mental itu ada berapa?